atau Septuaginta. LXX dengan kode 70 Romawi. Kanon ini terdiri dari 46 kitab. Termasuk kitab-kitab di dalamnya Deuterokanonika. Ini kitab kanonik. Yang dipercaya saudara kita Katolik dan juga Kristen Ortodoks. Ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Yunani di Alexandria sekitar abad 3 sampai 2 sebelum Masehi. Kenapa kitab kanon perjanjian lama perlu diterjemahkan dalam yang awalnya dari bahasa Ibrani ke yang awalnya kan dari bahasa Ibrani dan bahasa Aram ya. Lalu dasarnya kenapa sih perlu diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Jadi artinya apa? Alkitab kita itu sebenarnya dia tidak hanya diterjemahkan dari bahasa Ibrani, tapi juga dia diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Oke. Nah, ada alasan, ada dasarnya. Kenapa Alkitab kita itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani atau juga dari bahasa Aram sebagian. Misalkan contoh kita ada dia. Alasan penyusunannya, kebutuhan diaspora. Jadi waktu itu kan orang-orang Yahudi banyak mereka merantau ke daerah-daerah lain selain daripada di tanah Kanaan. Ya, mereka banyak merantau ke kota-kota lain. Ambil aja misalkan mereka merantau ke Turki, istilah sekarang. Ya, Persia atau Iran sekarang. Ya, negara-negara Asia lah khususnya. Nah, di perantauan itu kan mereka tidak lagi memakai bahasa Ibrani, tetapi memakai bahasa penduduk mayoritas di tempat. Jadi bahasa kampung halaman mereka, mereka sudah lupa lah. Kan gitu ya. Sehingga karena mereka sudah lama tinggal di perantauan, akhirnya mereka memakai bahasa penduduk setempat, negara setempat. Kan kira-kira begitu. Ya. Hmm. Penduduk setempat itu, daerah yang baru yang mereka tinggal itu kan mayoritas memakai bahasa Ibrani. Tidak memakai bahasa Yunani. Pakai bahasa Ibrani. Yunani. Sorry. Mereka tidak lagi memakai bahasa Ibrani. Di kota yang baru. Penduduk yang baru. Di perantauan. Iya, yang baru mereka tidak lagi memakai bahasa Ibrani, tapi orang-orang di situ sudah mayoritas memakai bahasa Yunani sebagai bahasa nasionalnya lah. Artinya begini, ya orang Batak dari Sumatera sana kalau sudah merantau ke Pulau Jawa pasti lama kelamaan bahasa Bataknya pasti akan makin jarang dipakai. Maka akan lebih banyak memakai bahasa Indonesia karena mayoritas di Pulau Jawa orang lebih paham, lebih mengerti, lebih banyak memakai bahasa Indonesia. Itulah kira-kira padanannya. Begitu ya. Jadi waktu sudah di perantauan orang-orang Batak jadi makin minim memakai bahasa Batak, tapi lebih cenderung memakai bahasa Indonesia karena itu lebih banyak dipakai, lebih banyak juga dipahami oleh suku-suku lain. Ya, kalau pakai bahasa Batak terus mungkin suku Sunda bisa linglung dan bingung. Kalau orang Sunda memakai bahasa Sunda terus di apa dalam kehidupan sehari-hari di Pulau Jawa ini orang Batak juga linglung dua kali lipat tuh. Maka sepakatlah pakai bahasa Indonesia. Itu kira-kira pada analoginya, ya. Nah, jadi itu menjadi latar belakang kenapa kita PL itu, ya PB, ya diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yaitu bahasa Yunani. Oke, jadi ada kebutuhan supaya firman itu tetap mudah dibaca, mudah dimengerti, dan dengan demikian mudah dipraktekkan, dihidupi, dan juga diberitakan. Maka pentingnya penterjemahan itu. Ya, nah itu juga saya kira menjadi alasan kenapa lembaga Alkitab masih perlu kita doakan, kita dukung untuk menerjemahkan Alkitab itu terus-menerus ke dalam berbagai bahasa suku dan daerah, supaya firman Tuhan itu seperti yang perjanjian lama. Firman Tuhan itu mudah dipahami dan mengerti banyak suku dan budaya. Nah, itu yang tidak dipahami oleh kelompok-kelompok kaum otak kardun. Nah, gitu ya. Gak paham mereka karena otaknya udah kelamaan menyembah batu. Jadi tumpul dan jadi bodoh kira-kira begitu. Ya. Nah, yang kedua, kebutuhan perpustakaan Alexandria. Jadi waktu itu Raja Ptolemeus II menginginkan kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imam.
perlu dia baca, dipahami, dan juga mungkin dia berpikir bagaimana caranya saya bisa menghidupi. Di sisi lain dia ingin mengoleksi sebenarnya. Karena dia pengusaha, penguasa, yang berkuasa, yang berjaya, yang kaya, maka dia minta. Termasuk juga saya kira dia ikut mendanai mungkin penerjemahan Alkitab kita dalam bahasa Ibrani aslinya ke dalam bahasa Yunani. Oke. Yang ketiga, gereja mula-mula memang sudah memakai langsung hasil penerjemahan Alkitab bahasa Ibrani ya ke bahasa Yunani itu sudah langsung dipakai itu menjadi bahan khotbah, bahan pengajaran, bahan konseling dan lain sebagainya. Ya. Nah, contoh misalkan kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru untuk menunjukkan sekalipun Alkitab kita dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani tidak ada yang diubah, tidak ada yang dikurangi. Ya, itu diakui di dalam Ibrani pasal 1 ayat 6. Ini kita perjanjian lama. Semua orang harus menyembah Yesus. Ini dikutip dari Mazmur 97 ayat 7. Intinya apa? Sekalipun Alkitab kita itu terjemahkan dalam berbagai bahasa suku budaya, tidak ada penambahan arti makna. Tidak ada pengubahan arti makna isi Alkitab dalam tetap sama aja kok. Karya pekerjaan Yesus. Yang berubah itu adalah hurufnya pasti. Karena kan peralihan dari huruf Ibrani ke huruf Yunani. Ya, kosakatanya, perbendaharaan. Pasti ada yang berubah. Dari Ibrani ke bahasa Indonesia. Pasti berubah dong. Karena nggak sama. Kosakata bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia beda. Nah ini yang tidak dipahami oleh kaum otak kardun penyembah batu tuh. Ya, termasuk Indonesia setan itu tuh. Gak paham dia. Ya karena otaknya udah kelamaan, udah terlalu bodoh dan tumpul. Karena selama ini selalu dibenturkan ke batu kan kira-kira begitu. Ya, itu yang harus dipahami. Oke. Matius pasal 1 ayat 23.